hukuman mati sudah menanti di depan mata. Pada tanggal 16 Desember 1817 di tiang gantung depan benteng Victoria, nyawanya melayang. Sebelum menutup mata untuk selamanya, kata-kata yang keluar bukanlah kutukan, melainkan sebuah nubuat. Coba bayangkan satu hal yang luar biasa ini. Sejarah itu sebenarnya adalah bukti nyata kalau api semangat tidak akan pernah bisa dipadamkan hanya dengan air mata atau darah. Di tengah luasnya lautan, berdiri tegak sosok yang bukan karena badannya besar, melainkan karena jiwanya yang seluas samudra. Namanya Thomas Matulesi, atau yang kita kenal sebagai hormat kepada Pattimura. Dia bukan sekedar nama di atas kertas. Dia adalah wujud keberanian yang abadi. Maluku itu ibarat surga yang berubah jadi neraka karena kekayaan rempah-rempahnya. Orang-orang asing berdatangan bukan untuk bersahabat, tapi mereka merampas apa yang bukan hak mereka. Saat Belanda kembali berkuasa, perlakuan mereka itu semakin kejam. Pajak yang tadinya biasa saja menjadi mahal. Pajak yang mencekik, monopoli dagang dan perlakuan semena-mena membuat rakyat hidup dalam tekanan yang luar biasa. Nah, di dalam situasi ini, di dalam situasi yang gelap dan sesak itu, Pattimura akhirnya muncul. Ada filosofi mendalam di sini. Kapan seseorang berhenti jadi orang biasa dan mulai jadi pemimpin? Jawabannya adalah saat dia sadar bahwa diam itu sama aja dengan membiarkan kejahatan itu menang. Pattimura sadar, jika tidak ada yang berani maju, maka anak dan cucu kita akan terus menjadi budak selamanya. Dia tidak langsung berteriak perang. Dia mengumpulkan orang, berbicara dari hati ke hati. Dia mengajarkan satu hal yang paling mahal harganya, yaitu adalah persatuan. Ya, lihat ajalah filosofinya. Sebatang kayu bakar tidak akan pernah bisa menghasilkan api yang sangat besar. Tapi, jika kayu bakar itu disatukan, apinya bisa membakar segalanya. Itulah yang dia lakukan, menyatukan hati yang dulu mungkin terpecah belah. Pada tanggal 7 bulan Mei tahun 1817, menjadi saksi bisu, dia dikukuhkan menjadi kapitan besar. Bukan karena dia bangsawan atau kaya raya ya, seperti beliau. Tapi karena ada orang-orang yang percaya bahwa pada jiwanya, di situ ada prinsip yang sangat keren. Kepemimpinannya itu bukan soal pangkat, tapi soal keberanian mau menanggung beban orang lain. Dia siap menjadi tameng bagi rakyatnya sendiri. Kalau situ mah mungkin jangan dibahas. Perlawanan pun meletus. Mereka menyerang benteng Dürstede. Awalnya mungkin banyak yang mengira mereka gila, berani melawan penjajah yang persenjataannya itu jauh lebih canggih. Tapi Pattimura paham betul, filosofi perang yang sesungguhnya itu adalah yang menang bukan karena punya senjata paling tajam, tapi yang menang itu punya alasan paling kuat untuk bertahan. Cinta tanah air adalah tenaga yang tidak akan pernah habis. Dan terbukti, mereka menang. Benteng itu berhasil dikuasai. Musuh kalang kabut untuk sesaat rasa keadilan benar-benar terasa. Rakyat bisa tersenyum kembali. Hidup itu bagai roda yang berputar. Kemenangan yang indah itu ternyata hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih berat dan menyakitkan. Belanda itu sangat licik. Mereka datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Namun senjata paling mematikan mereka bukanlah meriam, melainkan politik adu domba. Mereka bermain tipu muslihat, menebar janji manis hingga akhirnya adat yang tergiur dan berkhianat. Ini adalah pelajaran hidup yang paling pahit. Musuh terbesar kadang bukan orang luar, melainkan orang dalam yang tidak setia kawan. Situasi semakin sulit, kawan semakin sedikit, lawan semakin banyak.
Tapi lihatlah keteguhan hati Pattimura. Dia tidak lari, dia tidak menyerah. Kita bisa kehilangan tanah, kita bisa kehilangan senjata, tapi selama kita tidak kehilangan harga diri, maka kita belum kalah. Martabat itu harganya mahal banget ya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, akhirnya pada tanggal 11 November 1817 dia berhasil ditangkap. Membayangkannya saja sudah terasa sakit. Ditangkap bukan karena kalah bertarung, tapi karena dihianati. Pasti lukanya bukan main sih. Namun di matanya tidak ada rasa takut, yang ada hanya keyakinan teguh bahwa apa yang dia perjuangkan adalah kebenaran. Hukuman mati sudah menanti di depan mata. Pada tanggal 16 Desember 1817 di tiang gantung depan benteng Victoria, nyawanya melayang. Sebelum menutup mata untuk selamanya, kata-kata yang keluar bukanlah kutukan, melainkan sebuah nubuat. Dia berkata, kalian bisa membunuh tubuhku, tapi kalian tidak pernah bisa membunuh semangat ini. Ini bagian yang paling menyayat hati. Dia pergi saat usia masih sangat muda, baru 34 tahun. Tapi filosofi kepergiannya itu begitu indah, seperti lilin yang membakar dirinya sendiri, agar orang lain bisa melihat jalan dalam gelap. Dia sadar ada harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan, dan dia rela melunasinya dengan nyawa sendiri. Dan kini apa yang dia katakan dulu terbukti benar. Penjajahan sudah pulang ke negerinya mereka, tinggal nama sebagai sejarah kelam. Tapi nama Pattimura tetap bersinar, terukir di uang, di nama jalan, bandara, dan yang paling penting dalam hati kita. Ini bukti nyata. Keadilan mungkin tertunda, tapi kebenaran tidak akan pernah mati. Maka untuk kita yang hidup di zaman sekarang, jangan hanya sekedar tahu namanya. Perjuangan sekarang tidak harus mengangkat senjata. Perjuangan kita adalah menjaga persatuan, tidak mudah diadu domba, dan bekerja keras memajukan bangsa, bukan mengambil uang rakyat. Itu cara terbaik kita berterima kasih. Sebagai penutup, ingatlah filosofi paling sederhana tapi paling mematikan ini. Menjadi filosofi. Badai pasti berlalu, tapi batu karang yang tegak menerima hampasan itu akan selamanya ada di sana. Pattimura memilih jadi karang lah, karena tubuh bisa hancur dimakan waktu, tapi nama dan harga diri itu adalah warisan abadi yang gak bakal bisa digerus oleh apapun. Nah, jadi jadilah orang yang meninggalkan jejak, bukan cuma sekedar lewat. Jadilah api yang membakar, bukan abu yang tertiup angin. Jangan lupa dukung channel gua, Ferdy Arifin Ilham, dan like, komen, dan pastikan kalian sudah subscribe video ini, channel YouTube ini, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah yang lebih menyayat hati dan membara lagi. Gue Ferdy Arifin Ilham pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya, dimana kita belajar bahwa mati itu pasti, tapi hidup yang berarti adalah pilihan.